Kemudian beberapa contoh budaya positif yang sudah ada di sekolah kita adalah yang pertama, budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang kedua, pembacaan Asmaul Husna setiap pagi. Kemudian kegiatan pendalaman agama untuk agama Kristen dan juga agama Islam setiap Jumat pagi. Lalu kegiatan senam pagi setiap hari Sabtu. Kemudian di kelas saya, di kelas 5 sudah saya tambahi, yaitu pada hari Rabu itu saya mengadakan budaya makan dengan sayur. Jadi setiap anak itu setiap hari Rabu itu membawa makanan. Jadi ada sayur hijaunya, ada lauknya. Jadi untuk membudayakan mereka itu menyukai makanan atau sayuran hijau. Kemudian pada hari Kamis itu saya tumbuhkan dengan cara membaca bersama. Jadi mereka mendengarkan cerita yang saya bacakan, kemudian mereka mendengarkan cerita. Jadi kegiatan literasi hari Kamis yaitu mendengarkan. Kemudian ada 7 poin budaya positif yang nanti akan saya bahas, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah membuka PMM ini sudah ada ya. Jadi di PMM itu ada modul tentang budaya positif. Jadi mungkin nanti sesudah Bapak Ibu sekalian itu mengetahui atau sudah mendengarkan diseminasi dari saya, bisa membuka modul PMM tentang budaya positif yang nantinya bisa kita lakukan aksi nyata di sekolah kita dari PMM. Kemudian yang akan saya bahas yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif di sekolah dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir dan bertindak, dan juga mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru dengan siswa. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan. Kemudian menurut Diane Gossen bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kata ini juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, yaitu murid. Untuk menjadi seorang murid harus tahu betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Karena kalau kita amati dalam keseharian kita itu kan anak-anak itu disiplin dalam artian mereka itu mematuhi aturan yang ada di sekolahan. Jadi kalau tidak mematuhi mereka akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Jadi selama ini mereka berdisiplin itu kan belum muncul dari dalam diri mereka, tetapi karena mereka takut nantinya akan mendapatkan hukuman. Kemudian yang perlu kita perhatikan ada 3 hal. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Dalam hukuman, sistem tidak akan berjalan apabila murid tidak takut, mendorong, menyalahkan diri sendiri, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Karena kalau mereka itu bersalah, mereka itu akan mendapatkan hukuman. Jadi mereka menyembunyikan kesalahan mereka supaya mereka tidak mendapatkan hukuman. Kemudian
dibuat oleh guru dan juga murid, jadi tidak hanya oleh gurunya. Kemudian yang terakhir, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Jadi misalkan kalau kamu mencoret-coret meja, apa yang akan terjadi? Oh, meja menjadi apa? Kotor. Kalau meja kotor, apa yang harus kamu lakukan? Membersihkannya. Jadi itu merupakan sesuatu hal yang dia konsekuensi dari apa yang harus dia tanggung. Kemudian yang ketiga adalah restitusi, di mana murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, mendorong disiplin positif, anak belajar memecahkan masalah, dibuat oleh murid, kemudian anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrolnya. Itu ya. Kemudian mari kita perhatikan ini. Coba dari tadi yang sudah saya jelaskan, mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi menurut Bapak Ibu? Hukuman. Oh iya, hukuman deh, karena apa? Harus mencatat, kayak karena ada paksaan untuk mencatat bahwa dia tidak akan terlambat lagi. Kemudian yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan sebanyak 10 kali karena terlambat hadir saat upacara bendera. Ini termasuk apa? Hukuman. Ya, karena mereka melakukan dengan saat atas adanya paksaan. Lalu yang selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuat di meja belajar. Ini termasuk apa? Konsekuensi, hukuman, atau restitusi? Konsekuensi. Jadi dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia buat dengan cara membersihkan meja. Lalu menggantikan kertas tugas milik teman yang telah dicoret-coret, termasuk apa ini? Konsekuensi. Jadi ada kesadaran juga dari siswa J. Kemudian berjemur di lapangan jam 12 siang karena mengobrol di dalam kelas bersama teman saat pembelajaran. Ini termasuk apa? Hukuman. Jadi hukuman itu karena tadi ada apa? Paksaan, ya kan? Ada motivasinya, bukan motivasi dalam diri ya, tapi motivasi dari eksternal. Kemudian kita akan belajar kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia tidak hanya orang dewasa, tetapi murid itu juga mempunyai kebutuhan dasar. Realitas kebutuhan dasar manusia tentunya berbeda. Kita harus bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang juga memiliki pandangan yang berbeda. Pandangan setiap orang itu tidak sama. 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi adalah 1. Kebutuhan survival atau kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan akan cinta kasih dan rasa diterima, kemudian kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan penguasaan. Jadi kalau kelima kebutuhan dasar manusia ini dipenuhi, atau 5 kebutuhan dasar dari siswa-siswi kita itu dipenuhi, maka anak-anak juga tidak akan istilahnya kayak membuat masalah atau mereka berulang gitu ya. Itu. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Dari Diana Gusten menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Jadi seperti tadi itu ya, itu adalah motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Itu juga termasuk motivasi apa? Eksternal. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti sudah muncul keinginan dari dirinya sendiri untuk memperbaiki perilakunya, itu termasuk motivasi apa? Internal. Jadi kalau kita itu berperilaku, kita melakukan suatu kegiatan hanya karena supaya tidak mendapatkan hukuman,
menghargai diri kita sendiri. Itu termasuk motivasi internal yang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas atau sekarang kita kenal dengan kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah sesuatu hal yang diyakini bersama yang berasal dari pernyataan pikiran, dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan yang disepakati di kelas, gitu ya. Jadi kesepakatan kelas itu dibuat oleh siapa? Oleh siswa, didampingi oleh guru, ya. Jadi kan kalau kita sudah melakukan kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang nantinya akan menjadi kesepakatan kelas, itu kan nanti anak-anak akan terbuka, mereka akan bersepakat di dalam kelas itu kita harus bagaimana. Kita harus saling menghargai atau berperilaku jujur, ataukah kita itu harus bagaimana. Nanti kita bisa kondisikan bersama putra-putri kita di kelas kita masing-masing. Kemudian langkah-langkah dalam merumuskan keyakinan kelas. Yang pertama, siswa bisa menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan. Kalau yang dulu itu kan kita keyakinan kelasnya datang tepat waktu, izin kalau mau pergi ke toilet, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, dan lain sebagainya. Yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan kelas yang telah ditulis. Jadi kalau sudah itu kita kumpulkan, kita bahas, kita berdiskusi dengan para siswa-siswi kita. Lalu yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting, yang sekiranya keyakinan kelas itu bisa kita gunakan, kita pakai di kelas kita yang mana, yang akan mendatangkan nilai-nilai kebajikan itu yang mana, gitu ya. Kemudian mengubah keyakinan kelas itu menjadi kalimat yang positif. Misalkan, aku tadi menulis tidak boleh mencontek. Nah, kita ganti menggunakan kalimat yang positif. Kita menggunakan penggunaan kata tidak. Jadi kita bisa mengubah kalimatnya menjadi mengerjakan pekerjaan dengan kemampuannya sendiri. Lalu yang terakhir adalah mengecek dan menyepakati keyakinan kelas yang ada. Dalam menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan, guru dapat mengajak siswa untuk menuliskan keyakinan atau pertanyaan universal yang mereka inginkan selama proses pembelajaran selama 1 semester ke depan. Hal ini penting untuk menampung keinginan siswa agar lebih bersemangat dalam belajar. Jadi mereka itu akan merasa kalau mereka itu dihargai. Oh, ternyata aku tadi menyampaikan seperti ini, didengarkan oleh guru, kemudian itu dipakai untuk keyakinan dan akan menjadi kesepakatan kelas yang dilakukan bersama-sama dengan teman yang lain. Guru dan siswa mengulas keyakinan kelas yang sudah mereka tulis. Setelah keinginan siswa itu semuanya tertampung, proses merumuskan keyakinan kelas dapat dilanjutkan dengan mengulas keyakinan kelas itu. Ya. Guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Pada tahap ini, guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting. Jadi jika ada pernyataan yang sejenis atau yang mirip, itu bisa diambil salah satu yang paling umum, yang paling universal. Lalu mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Proses merumuskan keyakinan kelas itu bisa lanjut ke tahap mengubah keyakinan kelas yang telah ada menjadi kalimat positif. Lalu mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Tahap terakhir adalah mengecek kembali keyakinan kelas dan menyepakatinya. Tujuannya agar tidak ada keyakinan kelas yang rancu dan seluruh pihak di kelas, baik siswa maupun guru, dapat memegang tanggung jawab terhadap keyakinan kelas dengan baik. Salah satu bentuk keyakinan kelas, datang tepat waktu,
itu apa kan? Anak itu kan yang paling umum ya. Jadi nanti kalau misalkan mau minta tolong pada teman, ucapkan tiga kata aja itu ya. Tolong. Kalau sudah dibantu, mengucapkan apa? Terima kasih. Kalau kita bersalah, kita harus meminta maaf. Itu masuk ke dalam kelompok saling menghargai. Setelah terjadi kesepakatan kelas, di sini guru bertindak sebagai posisi kontrol. Jadi kita itu sebagai guru itu harus bisa mengontrol apa yang terjadi di kelas kita berdasarkan kesepakatan yang sudah ada. Guru sebagai posisi kontrol itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru itu sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, itu guru bertindak sebagai teman. Yang keempat, guru bertindak sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru itu posisinya sebagai manajer. Dan nanti kalau Bapak Ibu guru bisa melihat posisiku itu sudah di tahap apa ya? Apakah sebagai penghukum, apakah pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sudah menjadi posisi manajer. Nah, mari kita ulas bersama. Pada posisi penghukum, biasanya seorang guru akan memberikan hukuman ketika mendapati siswanya melakukan kesalahan. Biasanya akan memberikan efek jangka pendek saja. Jadi sesudah dimarahi ya sudah selesai, kan? Nah, anak akan melakukan hal-hal positif karena takut akan mendapatkan hukuman. Jadi anak itu akan melakukan hal-hal yang baik kalau ada kita, karena mereka takut kalau akan mendapatkan hukuman. Nah, berarti ini motivasi mereka ini masih motivasi apa ya? Intrinsik atau ekstrinsik? Eksternal. Motivasi eksternal, motivasi yang dari luar. Kemudian pada posisi sebagai penghukum, guru yang menerapkan posisi penghukum ini bisa berkata seperti ini. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa merefleksikan diri, aku posisi apa ya? Penghukum atau apa ya? Patuhi aturan saya atau awas, gitu ya. Itu bisa juga guru itu mengatakan kamu itu selalu saja salah. Yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu adalah beberapa kalimat yang diucapkan oleh guru pada posisi penghukum. Ciri khas penghukum adalah nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, matanya melotot kayak mau keluar gitu ya. Terus jarinya menunjuk-nunjuk untuk seperti orang yang menghardik. Nah, Pak Fauzan posisi apa ini? Posisi penghukum enggak? Enggak ya? Oh, belum ya Pak ya? Belum. Pak Fauzan Pak posisi penghukum. Bu Sri Bani juga enggak, malu lembut Bu Sri Bani ya. Yuk. Posisi yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Dalam posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini, ketika siswa melakukan kesalahan, guru akan mengeluarkan kata-kata yang membuat siswanya merasa bersalah. Contoh kalimatnya apa ya? Nah, ini adalah contoh kata-kata atau kalimat yang keluar. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak memberitahu kamu ya? Lalu gimana coba kalau orang tua
tapi lebih lembut, tetapi menohok ya, kecewa sekali dengan kamu. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Pernah Bapak Ibu seperti ini? Pernah nggak? Pernah ya. Kemudian ciri khas pembuat rasa bersalah ini, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat kepada anak, ngomongnya pelan sambil dielus-elus, ya kan? Nah, sekarang yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Nah, sebagai posisi kontrol teman, guru memposisikan dirinya sebagai teman untuk muridnya. Di posisi ini, kelemahannya adalah anak cenderung tergantung kepada kita karena kita dianggap sebagai temannya. Guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah dibantu demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu beres. Ini adalah beberapa kalimat yang dikeluarkan, yang diucapkan oleh seorang guru pada posisi kontrol sebagai teman. Terkadang kita juga bisa ya memposisikan kita sebagai teman kepada para peserta didik kita ya. Tidak harus selalu posisi penghubung terus kan ya. Ada kalanya membuat rasa bersalah, ada kalanya kita juga sebagai teman bagi mereka. Nah, yang keempat adalah posisi pemantau, di mana guru lebih menekankan pada konsekuensi yang didapat ketika anak melakukan kesalahan. Biasanya sesuai dengan aturan yang sudah ada. Jadi apabila siswa melanggar, sudah jelas konsekuensinya. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau kepada siswanya contohnya adalah, peraturannya apa coba? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang akan kamu dapatkan apabila melanggar? Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan saat kita itu menjadi posisi pemantau bagi siswa kita. Kemudian posisi manajer. Posisi terakhir dalam posisi kontrol adalah posisi manajer. Dalam posisi ini, ketika siswa melakukan kesalahan, tugas guru adalah membimbing siswa untuk menemukan solusi atau jawaban terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Tidak menghukumnya, tidak membuat siswa merasa bersalah, juga tidak membuat siswa tergantung kepada diri kita. Tidak mendapatkan konsekuensi terhadap kesalahan, tetapi mereka dibimbing untuk memperbaiki kesalahan agar mereka tidak melakukan kesalahannya kembali dan menjadi pribadi siswa yang lebih baik. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kesepakatan kelas apa yang sudah kita punya, apakah kamu meyakininya? Itu adalah beberapa pertanyaan jika kita menjadi seorang manajer. Posisi kita, kontrol kita sebagai seorang manajer. Coba kita tebak-tebakan ya. Saya kecewa terhadap
paling terakhir. Apa ini Pak Wahyu? Pembuat rasa bersalah. Apa bukan? Apa bukan ini? Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini loh ya. Termasuk apa itu? Pertanyaan pada posisi apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, penghukum. Oke, kita tulis dulu. Nanti kita lihat jawaban yang benar. Oke, penghukum. Yang ketujuh, Mas Tando, berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu membuat rasa bersalah? Yang kedelapan, Mas Iwan, ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Bu Reni, kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan kita ini. Posisi apa ini? Pembuat merasa bersalah. Oh iya, membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Yang terakhir, Bu Lina, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Apa ini kira-kira ya? Dibantu Bu Lina. Manajer. Baik. Mari kita cek jawabannya. Apakah sudah sesuai atau belum? Yuk. Nah, saya kecewa. Itu pembuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum, bukan pembuat rasa bersalah ya, karena dia langsung menjudge, ya kan? Langsung menjudge anak itu kamu tidak pernah benar melakukannya, ya. Ini tidak tepat ya. Ini tidak tepat. Oke. Yang selanjutnya, ayolah lakukan demi saya, teman. Benar nih. Yang keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, tepat sekali. Lalu, kelima, kamu selalu yang paling terakhir, ya kan? Ini penghukum. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Ini posisi kontrol memantau. Jadi guru sambil memantau anak-anak itu menyelesaikan tugasnya apa enggak dengan cara seperti itu. Oke. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu tepat membuat rasa bersalah. Kemudian ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Teman ya, kita dekat akrab, kadang ngomong seperti itu dengan murid kita. Lalu kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan kita ini. Apa? Penghukum. Lalu yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah? Itu manajer. Wow, dari 10, 6 yang kurang tepat cukup baik ya Bapak Ibu. Tepuk tangan kita semua. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang bisa kita lakukan, bisa kita ucapkan kepada siswa-siswi kita. Hanya contoh saja. Terkadang kita juga bisa mengaplikasikan atau mengimplementasikannya dengan hal-hal lain yang paling tidak mirip dengan hal seperti itu, ya. Kemudian, coba Ibu, saya mau bertanya, mengapa siswa itu kerap sekali membuat masalah? Ada yang bisa menjawab? Karena ingin diakui kebenaran. Karena ingin diakui keberadaannya. Ada jawaban lain? Mengapa sih kok banyak masalah? Kok saya ribut tinggal ngurus ribut gitu kan ya? Mencari perhatian. Mencari perhatian.
perhatian. Satu, mencari perhatian, kemudian ingin diakui keberadaannya. Apakah ada yang memikirkan jawaban lain? Kurang paham dengan pembelajaran. Kurang paham dengan pembelajarannya. Adakah yang berpikir kalau kebutuhan mereka itu belum terpenuhi? Dari 5 kebutuhan dasar yang tadi saya sudah sampaikan tadi itu, ada yang belum terpenuhi. Jadi mungkin mereka akan membuat masalah untuk mencari perhatian. Nah, 5 kebutuhan mereka itu mungkin tidak terpenuhi, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kadang mungkin ada beberapa siswa kita itu yang mungkin orang tuanya divorce, mengalami perceraian, atau dititipkan kepada neneknya atau famili lain, sehingga mereka itu tidak mendapatkan kasih sayang kasih sayang yang utuh dari orang tuanya, sehingga terkadang mereka kalau di sekolah dengan kita seperti dengan Pak Wahyu itu sami ya, dekat-dekat. Jadi dia merasa dekat dengan Pak Wahyu itu dia seolah-olah mendapatkan sosok ayahnya dari Pak Wahyu, ya kan? Nanti siapa itu? Falahu ya, Falahu. Kalau dengan Bu Sri Bani dekat-dekat, kadang dia ingin diperhatikan karena orang tuanya itu kan jauh, dia dititipkan kepada neneknya karena orang tuanya bekerja jauh, sehingga dia kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterimanya itu dia dapatkan dari Bu Sri Bani, gitu ya. Kemudian kebutuhan akan penguasaan, lalu kebutuhan akan kebebasan, tidak terkekang. Lalu yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan, rasa senang, rasa happy. Makanya kenapa kalau kita itu di sekolah kadang kita mengadakan permainan untuk anak-anak, jadi untuk membantu mereka mendapatkan kesenangan, tidak merasakan bosan. Lalu 1, kebutuhan untuk bertahan hidup. Biasanya anak melakukan kesalahan guna untuk mempertahankan hidupnya sendiri. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Siswa melakukan kesalahan biasanya karena kurangnya kasih sayang di rumah, sehingga mereka mencari perhatian di sekolah agar diperhatikan oleh guru. Banyak ya yang seperti ini tempat kita ya. Iya, karena orang tua mereka bekerja, saat mereka berangkat ke sekolah, orang tuanya juga sudah lebih awal berangkat, sehingga terkadang mereka mendapatkan kasih sayang dari orang tua tidak ada. Oke. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Ketika siswa melakukan kesalahan, tidak mengerjakan tugas, itu mungkin karena siswa memang tidak memahami materi. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Iwan, mungkin dia tidak memahami materi yang disampaikan oleh guru, sehingga sebagai guru kita juga harus bisa memahami mereka. Kita harus jangan bosan-bosannya untuk mendekati siswa, untuk memberikan pemahaman kepada mereka terkait kesulitan mereka dalam memahami materi. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Anak itu juga membutuhkan kebebasan, tidak hanya di rumah, tetapi juga di sekolah. Sehingga diperlukan keyakinan kelas yang disepakati oleh seluruh siswa supaya mereka kebebasannya itu tidak benar-benar bebas dalam tanda kutip liar, tapi masih dalam batas-batas kewajaran. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Anak-anak akan merasa bosan dengan pembelajaran, sehingga tidak merasa senang dalam mengikuti pembelajaran. Sehingga kita sebagai guru harus berupaya melakukan pembelajaran yang menarik. Mungkin kita selingi dengan ice breaking, atau mencari metode pembelajaran yang sesuai, atau kita mempersiapkan bahan-bahan asar atau sumber belajar. Konten yang kita persiapkan itu benar-benar menjangkau seluruh siswa. Karena terkadang siswa itu kalau kita menjelaskan seperti ini, ceramah seperti ini, mereka yang kinestetik, tipe kinestetik, mereka tidak akan bisa menangkap penjelasan dengan baik. Untuk anak tipe auditori, untuk tipe kinestetik dan tipe yang lainnya, kita membutuhkan trik-trik khusus supaya mereka bisa memahami materi dengan baik. Nah, untuk itulah kita sebagai guru itu jangan
menyerah, kita jangan bosan untuk terus belajar, untuk mengupgrade ilmu-ilmu kita melalui berbagai macam pelatihan yang dilaksanakan yang ada baik secara online maupun secara offline. Nah, posisi kontrol yang tepat seorang guru adalah menjadi seorang apa? Tadi seorang manajer. Jadi kita manajer itu artinya apa Pak Wahid? Ya, kontrol, mengendalikan, memanage, ya kan, mengatur dengan baik. Ya. Nah, kita itu yang tepat sebagai guru itu kita bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, bukan sebagai pemantau saja, bukan sebagai teman, tetapi kita yang posisi yang paling tepat untuk seorang guru adalah sebagai manajer. Nah, dalam hal ini ada segitiga restitusi, ya. Ini ada di PMM loh Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu itu membuka aksi nyata, membuka PMM modul budaya positif, ini ada pengertian segitiga restitusi adalah upaya memperbaiki siswa supaya ketika mereka kembali ke kelompoknya mereka memiliki karakter yang bagus. Segitiga restitusi Pak. Iya, restitusi. Baru kali ini benar ya Pak Fauzan? Nanti dibuka PMM-nya Pak. Ada. Nah, bukan Pak, bukan prostitusi, restitusi ya. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Jadi posisi kontrol kita sebagai manajer itu kalau kita menerapkan, kita bisa mengaplikasikan segitiga restitusi ini. Kita bisa, yang pertama itu apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dalam menstabilkan identitas, apa saja sih yang bisa kita lakukan? Apa ayo? Bisa terlihat di situ? Dalam menstabilkan identitas, kamu tentunya memiliki alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Sama seperti misalkan kasus Falahu itu ya, tiba-tiba memukul temannya. Kita bisa tanyakan kepada Falahu, kamu mengapa melakukan hal tersebut? Pasti ada alasan yang mendasari sehingga kamu melakukan hal tersebut. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita telusuri dulu apa saja, apa penyebab dia itu melakukan tindakan tersebut. Jadi tidak langsung, hei kamu ngapain? Kamu pukul-pukul temanmu? Nah, jangan langsung seperti itu. Mungkin kita perlu menggali apa sih alasannya. Yang pertama, kita harus mengetahui alasan apa dia melakukan hal tersebut. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Jadi mungkin dia itu alasannya karena kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi. Sehingga kita harus mencari cara bersama anak tersebut, hal apa yang bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan kamu tersebut. Kemudian, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan karena kita itu bukan manusia yang sempurna. Hal itu wajar kamu lakukan untuk misalkan mempertahankan diri. Tetapi adakah cara lain yang bisa kamu lakukan selain memukul temanmu? Itu ya, kita harus menggunakan kata-kata yang halus, kata-kata yang bisa menggali alasan siswa tersebut. Kemudian, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati sebelumnya. Nah, tadi kan kalau contohnya kan memukul ya, berarti dia itu melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang apa kira-kira? Saling menghargai.
keyakinan kelas yang sudah dilanggar itu adalah saling menghargai dan rukun, kira-kira apa yang akan terjadi kalau kamu melanggarnya? Hal apa yang terjadi? Gitu ya. Jadi kita membuka pikiran anak tersebut. Jadi kita tidak langsung menghukumnya, kita tidak langsung membuat dia itu merasa bersalah, tapi kita gali step by step. Kemudian sebenarnya kamu itu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kok kamu itu melakukan hal tersebut? Ya kan? Kira-kira adakah cara lain yang bisa kamu lakukan selain melakukan tindak kekerasan untuk mempertahankan diri? Ya kan? Jadi kita tanyakan solusinya kepada siswa tersebut. Kita bantu dia mencari alasan untuk memikirkan berarti dia itu sudah melanggar kesepakatan kelas. Kemudian kita membantu siswa tersebut untuk mencarikan solusi yang nanti akan keluar juga dari siswa tersebut. Gitu ya. Mungkin nanti ini bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu segitiga restitusi ini di kelas masing-masing. Nah, nih. Yang pertama menstabilkan identitas tadi. Ketika anak melakukan kesalahan, sebagai guru kita menenangkan anak terlebih dahulu, ya kan? Yang kedua, validitas tindakan salah kita merujuk kepada 5 dasar kebutuhan manusia. Ketika akan melakukan kesalahan bisa jadi ada 5 kebutuhan itu yang tidak terpenuhi. Kemudian kita mencari informasi mengapa siswa tersebut melakukan kesalahan. Yang terakhir adalah merayakan keyakinan. Keyakinan kelas merupakan keyakinan yang dibentuk bersama, disepakati, ditandatangani dan dilakukan penuh tanggung jawab. Jadi ketika anak melakukan kesalahan kita bisa ingatkan kembali keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Melalui segitiga restitusi ini kita dapat mewujudkan peserta didik menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dari diri mereka dan bertanggung jawab terhadap pilihan keputusannya tersebut. Merdeka dalam artian mereka itu bisa dibantu mencarikan solusi sesuai dengan apa yang ada di pikirannya mereka. Kita arahkan supaya menemukan solusi yang terbaik. Nah, itu hasil disertasi kita saya kali ini. Itu berbagi praktek baik saya hari ini tentang budaya positif. Semua ini ada di PMN dan mungkin nanti kita bisa bersama-sama mengerjakan tentang budaya positif ini, ya. Kita bisa bersama-sama memulai dari kelas kita untuk membuat sebuah kesepakatan kelas yang bisa nantinya disepakati oleh siswa dan dilaksanakan oleh siswa dari diri mereka, dari motivasi internal mereka. Nah, nanti kita bisa membuat aksi nyatanya per kelas masing-masing yang nantinya itu bisa kita gunakan untuk diupload di EPMM sehingga kita bisa belajar bersama-sama, kita saling terbuka, kita saling bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah kita tanpa melalui atau menjudgment seorang anak bahwa mereka itu bersalah, tanpa kita langsung menghukum anak tersebut, tetapi kita menggali apa yang menjadi penyebab dia melakukan hal yang melenceng tersebut, mereka melanggar kesepakatan yang bagaimana, kemudian kebutuhan dasar apa yang belum bisa dipenuhi sehingga dia melakukan kesalahan tersebut, dan bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah mendengarkan berbagi praktek baik dari saya. Semoga kita bisa melaksanakannya di sekolah kita supaya benar-benar sekolah kita itu kondusif, benar-benar karakter siswa kita itu kedepannya itu baik, adanya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu saya minta Ibu seperti di kelas. Saya minta wakil dari Bapak Ibu guru salah satu untuk memberikan refleksi.
ini monggo Bu Marwati atau Pak Wahyu bisa memberikan refleksinya. Nggak ngantuk. Oh ya, Pak Wahyu, monggo Pak Wahyu. Refleksinya ya Pak Wahyu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin merefleksi dari apa yang dipaparkan oleh Bu Esti tentang diseminasi berbagi praktik baik budaya, tentang budaya positif dari Ibu ini Esti Rahayu di CGP Angkatan 11. Dari paparan tadi saya juga mengenal apa itu segitiga restitusi, kemudian ada posisi kontrolnya tadi apa aja, kemudian masih ada banyak sekali yang saya menjadi hal positif untuk saya pribadi, terlebih mungkin Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu yang bisa saya refleksikan untuk kegiatan hari ini. Kegiatannya sangat menarik sekali, Bu. Mungkin itu refleksi dari kegiatan ini. Saya kembalikan ke Ibu Rini Esti selaku pemapar materi diseminasi hari ini. Terima kasih Pak Wahyu atas refleksi yang diberikan. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan oleh Bapak Ibu sekalian mendengarkan berbagi praktek baik budaya positif sebagai tugas dari CGP. Sebelum kita membuat keyakinan kelas 5, Ibu ingin menyampaikan bahwa dengan sebuah keyakinan kita akan membuat kelas kita itu menjadi kelas yang kondusif, kelas yang ideal. Idealnya itu bagaimana? Anak-anaknya datangnya tepat waktu, tugas-tugasnya dikerjakan sesuai petunjuk baik pengumpulan maupun pengerjaan. Kita saling membantu teman, kita saling tolong menolong. Jangan lupa selalu menjaga apa anak? Kebersihan dan juga merawat benda-benda yang ada di kelas ataupun sekolah. Setiap hari kalian melaksanakan tugas apa? Tujuannya untuk apa? Membersihkan kelas. Kebersihan kelasnya. Itu semua kita lakukan supaya kelas kita ini menjadi kelas yang baik, sehingga kamu di kelas ini nyaman untuk belajar. Dan sekarang Ibu mau kalian menuliskan sebuah kesepakatan yang kamu yakini. Kamu itu sepakat untuk apa? Menuliskan satu kata boleh, satu kalimat boleh, yang dari dirimu, yang kamu ingin dirimu itu, yang diyakini oleh dirimu itu nanti bisa kamu terapkan di kelas ini. Berbeda-beda boleh, tak perlu contek-contekan dengan teman-teman. Ayo Rama, coba tulis. 1 menit kurang ya, bisa? Yuk tuliskan. Satu saja, ya. Sudah Mas Rama? Sudah apa Mas Rama? Tidak membolos. Memang Mas Rama pernah membolos? Tidak membolos. Sudah? Sudah belum? Oh, yuk kita tuliskan di sini nanti. Ya, di sini ya. Nah, Ibu tuliskan dulu. Kita kumpulkan atau dibaca satu-satu? Dibaca aja ya, Mas Rama. Tidak membolos.
Oke, sama datang tepat waktu. Ibu nggak tuliskan lagi ya. Lalu tidak tidur di kelas. Tidak tidur di kelas. Lalu Mas Raka apa? Berangkat tepat waktu. Sama, ayo. Datang tepat waktu lagi, Mas Jeffrey. Tidak mengobrol di dalam kelas. Lalu Mbak Aurel. Oke, memakai seragam sesuai jadwal. Mbak Mas Aslam. Tidak berkelahi ya. Tidak berkelahi ya. Lanjut Pak Lilin. Oke, memakai seragam sesuai jadwal sama apa? Mengerjakan tugas dari guru. Kita pakai di sini ya. Mengerjakan tugas dari guru. Lalu Mbak. Oke, tidak mencontek Mbak Biba. Tiket kelas teratur. Lalu apa lagi Mbak Zabar? Apa sama? Datang tepat waktu. Oke, Mbak Selvi. Ya, sama ya. Datang tepat waktu, Mbak. Hah? Oke, tidak bullying terhadap teman. Lalu apa, Mbak? Oke, sama ya, melaksanakan tiket kelas. Coba sekarang dilihat bersama-sama. Ini hasil diskusi tadi. Belum kita sepakati ya. Ini hasil tadi satu persatu. Tidak membolos, mengerjakan tugas dari guru, datang tepat waktu, tidak mencontek, tidak tidur di kelas, piket kelas secara teratur, tidak mengobrol di kelas, tidak bullying terhadap teman, memakai seragam sesuai jadwal, tidak berkelahi, maksudnya tidak bullying. Lalu ibu mau bertanya, kita hindari penggunaan kata tidak, ya. Kita sepakati dulu yang mau kita pakai yang mana. Tidak membolos kita pakai ya, kita nggak boleh bolos. Yang kedua, mengerjakan tugas dari guru. Ya, datang tepat waktu. Tidak mencontek. Tidak tidur di kelas. Piket kelas secara teratur. Tidak mengobrol di kelas. Tidak bullying terhadap teman. Memakai seragam sekolah sesuai jadwal. Tidak berkelahi. Oke, yuk sekarang kita tuliskan dahulu di sini. Kita ubah dahulu yuk menjadi kalimat positif. Tidak membolos kita ubah menjadi apa? Apa? Membuat apa? Membuat surat apa? Surat izin apabila iya, tulis ya. Membuat surat izin apabila berhalangan hadir. Ini ya. Lalu yang kedua, tadi datang tepat waktu, mengerjakan tugas dari guru. Berarti kita tuliskan apa? Sama ya? Apa? Apa Nana? Mengerjakan tugas dengan tertib dan teliti. Tadi ada kata-kata tidak mencontek. Berarti kita tuliskan apa? Mengerjakan, pakai kalimat yang positif. Mengerjakan pekerjaan. Iya, mengerjakan tugas atau ulangan sesuai kemampuan sendiri.
Iya, saling menjaga kerukunan dengan teman. Terus apa lagi? Saling menghargai. Terus memakai apa tadi? Memakai seragam sesuai ketentuan. Terus ada lagi nggak tadi? Tidak mulai sudah ya. Tidak mengobrol di kelas berarti apa? Mendengarkan penjelasan dari guru. Ya. Tidak tidur di kelas. Tidak tidur di kelas kita akan tidak jawab. Mendengarkan penjelasan dari guru. Ada lagi yang lain? Cukup ini kesepakatan kelas kita. Kita sepakati hal ini. Nih. Membuat surat izin apabila berhalangan hadir. Mengerjakan tugas dengan tertib dan teliti. Mengerjakan tugas atau ulangan sesuai kemampuan sendiri. Menjaga kebersihan kelas. Saling menjaga kerukunan dengan teman. Memakai seragam sesuai ketentuan. Dan mendengarkan penjelasan dari guru. Ada yang mau ditambahi kesepakatannya? Sebelum kita jadikan ini sebuah keyakinan kelas, ada? Tadi ada data tepat waktu belum ditulis sama ibu ya? Iya, kita tuliskan dulu ya. Data tepat waktu. Data tepat waktu. Ya, cukup ini berarti ada 8 kesepakatan kelas kita yang akan kita jadikan menjadi sebuah apa? Keyakinan. Setuju kalau ini semua dijadikan keyakinan kelas? Nah, itu berarti ibu pindahkan dulu ya ke sini. Nah, kita ubah menjadi apa ini? Keyakinan kelas 5. Nah, kalau ini sudah menjadi sebuah keyakinan kelas kita, berarti kalian harus mentaati. Nah, gitu. Ya, harus mentaati ini semua ya. Berarti kalau ada yang melanggar, kamu harus konsekuen dengan apa yang sudah kamu lakukan. Harus bisa memperbaiki diri. Nah, sekarang satu persatu maju bawa pulpen. Kita sepakati dulu, kita tanda tangani kesepakatan kelas ini ya. Nanti ini ibu print, kemudian kalian sepakati keyakinan kelas yang sudah kalian. Yo, sini yo. Yo, mulai dari nomor 1. Yang tidak bisa tanda tangan tulis nama. Yo mbak, nomor 1 di sini mbak. Tulis ya, namanya sudah ada, dituliskan tadi. Sekarang tinggal tanda tangannya, ya. Tanda tangan apa mana? Keyakinan. Yuk. Satu persatu. Yuk, nomor 2. Nomor 2. Nomor 3. Yuk. 4. 5. 6. 7.
Kalian menandatangani kesepakatan yang telah kita buat tadi, berarti kesepakatan itu sudah diyakini dengan kelas kita.